Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratu Jamal Putri, MBM 192122827. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengelolaan aspek pemasaran dan pengelolaan SDM UMKM. 1. Strategi pemasaran UMKM. Strategi pemasaran adalah strategi yang dirancang untuk mempromosikan barang atau jasa sehingga akan menghasilkan keuntungan. Macam-macam strategi pemasaran. A. Membuat produk yang unik. B. Menjadi networker. C. Menentukan STP. D. Memanfaatkan e-commerce. E. Konsisten. 2. Segmentasi pasar UMKM. Segmentasi pasar adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori seperti kebutuhan, karakteristik maupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Jenis-jenis segmentasi pasar. A. Segmentasi perilaku. B. Segmentasi psikografis. C. Segmentasi demografis. D. Segmentasi geografis. E. Segmentasi waktu khusus. Selanjutnya adalah jenis-jenis segmentasi pasar. 1. Geografis. 2. Demografis. 3. Waktu. 4. Harga. Cara menentukan segmentasi pasar yang tepat. A. Menentukan target market. B. Mengetahui kebutuhan target. C. Membuat subgroup. D. Evaluasi kembali target market. E. Namai segmentasi pasar. D. Tentukan strategi pemasaran produk. F. Evaluasi respon pasar. Target sasaran untuk strategi positioning. Perusahaan menyasar beberapa kelas atas dengan harga selangit dan kualitas yang sangat mumpuni, kelas menengah yang cukup, dan tidak lupa meraup kelas bawah. Bisnis dapat dikatakan memiliki strategi position yang bagus jika produknya unggul di antara produk serupa. Selanjutnya adalah strategi positioning. Ini dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa target sasaran. Target tersebut diantaranya adalah 1. Kategori produk. 2. Menurut pesaing. 3. Manfaat produk. 4. Atribut produk. 5. Harga dan kualitas produk. 6. Menurut pemakainya. Selanjutnya adalah kata kunci dalam mengelola organisasi pemasaran adalah etos kerja dalam organisasi yang selalu didasarkan pada kebutuhan akan perubahan. Sesuai dengan lingkungan pasar yang selalu berubah, mau tidak mau tim pemasaran harus siap belajar menghadapi perubahan tersebut. Di dalam rangka mewujudkan etos kerja dalam mengelola tim pemasaran tersebut, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, antara lain: 1. Ambil keputusan. 2. Memiliki sebuah misi. 3. Beri semangat agar selalu gigih. 4. Memberi reward bagi yang berprestasi. 5. Karyawan adalah aset. 6. Budaya continuous learning. 7. Biasakan mencari solusi inovasi. 8. Supervisi inspiratif. 9. Mindset. 10. Harus berpikir besar. Selanjutnya adalah manajemen SDM. Manajemen SDM merupakan sekumpulan rencana pengembangan, perbaikan, dan evaluasi karyawan agar menjadi lebih baik. Dengan kinerja karyawan lebih baik, bisnis kecil pun bisa memberikan hasil yang besar. Namun, untuk mencapai tujuan itu diperlukan manajemen SDM untuk UKM yang baik dan terarah. Umumnya, manajemen SDM untuk UKM menggunakan pola langkah berikut: 1. Seleksi. 2. Rekrutmen. 3. Pelatihan. 4. Pemberian upah. Tidak ada yang salah dengan pola manajemen di atas, namun saat usaha sudah mulai berkembang, tentu pola di atas tidak dapat digunakan lagi. Penambahan jumlah karyawan membuat Anda harus berpikir untuk mempekerjakan yang terbaik. Masalahnya, bagaimana harus memulai perbaikan manajemen SDM? Langkah-langkah dalam mengaplikasikan manajemen SDM untuk UKM. 1. Susun struktur organik UKM.
Saat usaha mulai berkembang, Anda harus mulai membenahi struktur organisasi Anda. Mulailah dari menunjukkan posisi-posisi penting seperti koordinator produksi, staf produksi, bendahara, dan lainnya. Pilihlah karyawan yang memang cakap dalam mengisi posisi koordinator. Berikan kepercayaan secara lisan agar mereka merasa bertanggung jawab dan meningkatkan loyalitas mereka kepada Anda. Langkah kedua adalah mulailah proses seleksi dan rekrutmen anggota baru. Ketika karyawan-karyawan lama sudah menduduki posisi-posisi yang lebih tinggi, Anda memerlukan anggota baru. Lakukan seleksi. Jangan sampai Anda merekrut karyawan asal-asalan. Jika ingin usaha tetap berjalan dengan sukses, perhatikan karakter setiap calon karyawan. Pilihlah karyawan memiliki komitmen dan keinginan belajar hal baru. 3. Buatlah sesi pelatihan dan pengembangan untuk semua karyawan. 4. Buatlah aturan, prosedur, dan kebijakan perusahaan. Untuk memperbesar kerajaan bisnis Anda, mulailah bertindak sebagai sebuah perusahaan besar. Buatlah aturan-aturan yang jelas seperti jam operasional dan tata tertib yang harus ditaati. Jangan lupa untuk membuat kebijakan perusahaan yang bermanfaat bagi karyawan. 5. Berikan upah yang masuk akal. Tidak dapat dipungkiri upah adalah hal krusial dalam menjaga loyalitas karyawan. Sesuaikan upah dengan tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Usahakan agar pemberian upah dapat memuaskan kedua belah pihak. Upah yang diterima haruslah cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan tidak memberatkan Anda sebagai pihak yang mengupah. 6. Lakukan evaluasi manajemen SDM untuk UKM setiap beberapa bulan sekali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.